Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu, bahwa inilah login pusaka kemenag.go.id. Maka ini adalah aplikasi untuk absen pusaka. Nah, maka Anda bisa login dengan menggunakan pusaka.kemenag.go.id. Nah, setelah keluar fitur ini, maka Anda login dengan ini. Nah, lalu tulis nomor NIP dan password Anda. Lalu masuk dan silakan untuk mengabsen. Nanti setelah keluar fitur ya seperti biasa di HP kalian. Nah, ini mengenai absen. Nah, lanjut ke fitur berikutnya adalah presensi.kemenag.go.id. Nah, ini halaman muka. Jika Anda sudah masukkan nomor NIP dan password, maka centang ini masuk. Nah, inilah isi fitur-fiturnya, dan ini adalah kehadiran dan pengajuan. Kemudian kehadiran berisi tentang rekapitulasi kehadiran, penghitungan uang makan, perhitungan tunjangan kerja. Nah, kemudian pada pengajuan dan ketidakhadiran, nanti kalau ketidakhadiran itu, maka Anda mengklik tanda buat ketidakhadiran kalau sudah ada tanda ini, maka tinggal klik OK. Nah, inilah yang Anda isi kalau Anda cuti luar tanggung atau cuti dipilih ya sesuai dengan apa yang Anda lakukan, maka di sini mulai ditulis tanggal mulainya dan baru diupload berkasnya. Nah, setelah ada berkas, kemudian baru disimpan. Nah, itulah kesimpulan yang tadi di sosialisasi yang ada di Aula Kemenag tadi. Ya, saya kira demikian. Sumber farazinus.com. Mengenal pusaka Super App. Demi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Agama RI menerbitkan aplikasi Pusaka Super App. Pusaka Super App ini menghimpun seluruh layanan aplikasi Kementerian Agama agar terintegrasi dalam satu aplikasi. Walaupun saat ini belum seluruh aplikasi Kementerian Agama yang jumlahnya tidak hanya puluhan, bahkan mungkin sampai ratusan dapat diintegrasikan di Pusaka. Namun, ke depan Pusaka akan menjadi jembatan bagi seluruh aplikasi layanan masyarakat Kementerian Agama RI. Dari mulai aplikasi kependidikan seperti EMIS dan Simpatika, sampai dengan aplikasi pendaftaran haji, akan diintegrasikan di Pusaka Super App ini. Sehingga ketika masyarakat mencari layanan yang ada di Kementerian Agama, cukup install satu aplikasi saja, yaitu Pusaka Super App. Dengan aplikasi Pusaka Super App, ASN Kementerian Agama dapat pula melakukan presensi absen kehadiran. Tak hanya absen, ASN juga dapat menuliskan pekerjaan harian pada Pusaka Super App. Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, nomor 37 tahun 2022 tanggal 30 November 2022, tentang penggunaan aplikasi terintegrasi untuk semua layanan Kementerian Agama, serta belum optimalnya penggunaan aplikasi Pusaka oleh seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Maka pada hari ini, Selasa 30 Mei 2023 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, yang diperbantukan di madrasah swasta, untuk mengikuti kegiatan tindak lanjut penggunaan aplikasi terintegrasi, untuk semua layanan Kementerian Agama yang disebut Pusaka.
Semoga seluruh ASN yang diperbantukan di madrasah swasta pada hari ini sudah dapat mengerti dan memahami sehingga dapat mengaplikasikannya pada setiap hari kerja. Jangan lupa absen ya. Bapak Ibu yang kami hormati, khusus bagi teman-teman di madrasah swasta hari ini kami mohon kehadirannya di aula. Kalau teman-teman yang di Saker cukup melalui Zoom meeting. Ini artinya perlakuan khusus bagi teman-teman kita yang di madrasah swasta. Karena apa Bapak-bapak, Ibu-ibu, pelayanan tidak ada bedanya di madrasah negeri dan di madrasah swasta. Karena seluruh penghasilan baik yang di Saker maupun yang non Saker itu semuanya ada di DIPA Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Kalau di kabupaten kota anggarannya berada pada DIPA di bagian tata usaha. Oleh karena itu mau dia madrasah ibtidaiyah negeri, MTSN negeri, gajinya, tukirnya, uang lauk pauknya, kalau ada uang lemburnya ada di Kementerian Agama. Oleh karena itu sejak Januari 2023 layanan gaji di jam 00 bulan yang bersangkutan gaji Bapak Ibu sudah sampai di rekeningnya. Sampai hari ini tidak ada yang komplain, itu artinya lancar-lancar saja. Di jam 00 mau hari libur atau tidak hari libur, gaji jalan terus. Tidak boleh ada satu orang pun yang boleh memotong hak-hak pegawai. Soal nanti Bapak Ibu nanti dipotong oleh bank dan sebagainya, itu persoalan pribadi, termasuk saya. Tapi kalau masalah gaji, sampai hari ini belum ada yang komplain atas keterlambatannya. Termasuk saya, karena saya tidak pernah terlalu memperhatikan gaji karena sudah habis dipotong. Tapi kalau tukir atau TPP yang terlambat, wah, ribut dunia persilatan. Agama gara-gara jadi madrasah swasta lalu merasa diri pegawai yang kelas 2. Enggak ada, sama Bapak Ibu ya. Nah, sesuai edaran Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, karena program salah satu dari skala prioritas program Kementerian Agama adalah peningkatan teknologi, ya, peningkatan layanan melalui teknologi. Apa-apa sekarang melalui teknologi. Karena kalau sedang masuk rekening kan masuk di bendahara rumah mana, Pak? Kadang-kadang nggak seperti ya.
masuk ke sering nyanyi di rumah. Kalau masuk di sini kan sulit keluarnya. Beda kalau dulu pakai amplop, ya, pakai amplop. Kadang-kadang kita berubah angka yang di luar. Kalau nomor 25, ya, kadang-kadang 10%, ya, kadang-kadang ibu-ibu kan suka dibohongi juga, yang saya ibu-ibu suka dibohongi, ibu-ibu itu dan suka lebay-lebay. Dulu kita pacaran, kita polos-polosan, tak pernah mau ya sama kita. Coba kita langsung, saya tertarik sama kamu, tidak mungkin dia mau. Tapi coba dulu kita tulis surat, tiada duanya diri saya. Wah, tapi ibu, saya bela ibu juga. Ya. Nah, untuk itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Subhan, Pak Zul, Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini. Mungkin sekarang kondisinya mengantuk dan lapar, tapi saya mohon kesabarannya sebentar saja. Paling tidak pada hari ini setelah Bapak keluar atau selesai melaksanakan kegiatan ini, kita dapat ilmu, informasi. Jadi nanti setelah ini tidak ada yang bertanya lagi ke kami dan kami tidak menjelaskan dari nol lagi. Gitu. Baik, saya rasa untuk absensi pusaka, saya rasa Bapak Ibu semua sudah menggunakannya. Mungkin masih ada yang belum mendownload atau belum sama sekali menggunakan absensi pusaka. Masih banyak. Nah, kalau yang masih banyak tuh saya nggak tahu apa kendalanya, saya nggak tahu. Karena tidak pernah disampaikan kepada kami. Karena biasanya kalau misalnya ada yang memberitahukan atau menginformasikan kendalanya, kami langsung proses, kami langsung respon, baik itu via WA, calling maupun langsung di ruangan kepegawaian. Cuman mungkin Bapak Ibu pada saat ini saya tidak banyak atau panjang lebar menjelaskan tentang absensi di pusaka, karena Bapak Ibu rata-rata sebagian besar sudah menggunakannya, bahkan sudah melaksanakannya. Cuman pusaka ini bukan hanya tentang absensi saja, ya Bapak Ibu ya, tapi absensi di pusaka ini juga atau aplikasi pusaka ini kita juga di sana mengharuskan untuk menginput data tentang laporan kerja. Tapi menurut saya kayaknya kalau untuk laporan kerja semua sudah paham kayaknya, ya. Baik, Ibu, siapa tahu ini menjadi pertanyaan yang sama dari Bapak Ibu dan menjawab juga dari pertanyaan Bapak Ibu sendiri ya. Ya, terima kasih Bu Esti dan teman-teman kepegawaian. Jadi saya Ki Hamdan dari FTS Walimin Inwedi Panco. Yang saya tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama tadi terkait dengan ada server error. Dan kemudian ada dokumen yang harus kita buka, yaitu surat dari yang ditandatangani oleh Bapak Kemenang. Nah, ini kan posisi teman-teman kan udah, kalau saya mendekatkan cepat langsung ke kantor minta tanda tangan. Tapi yang jauh-jauh gimana Pak Esti, apakah harus dilaporkan pada hari itu? Atau mungkin bisa ada jeda 1-2 hari ya, minta tanda tangan kalau ada Pak Kemenang juga di sini kan. Nah ini yang jadi masalah, bagaimana solusinya untuk laporan terhadap tadi ya surat dokumen yang diterbitkan ditandatangani oleh Pak Kemenang. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada misalnya cuti sakit 1 hari sampai 14 hari. Dan itu juga butuh dokumen. Apakah dokumennya itu surat keterangan dokter atau surat yang kita buat sendiri yang berasal dari Bapak Ibu guru. Nah itu yang akan
scan ya, dilaporkan. Nah, itu kemudian kan ada juga hari-hari libur, kan berarti itu tetap kita tidak mengisi juga itu kalau ada hari libur kayak besok dan seterusnya ya. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap lauk pauk gitu ya. Nah, itu kemudian yang kedua, kapan sih ini untuk kami yang DPK, karena informasi sebelumnya ini bahwa kalau DPK itu masih belum, karena belum terkunci lokasi absennya ya. Kalau kami yang DPK kan selama ini masih belum terkunci lokasi. Nah, ini kapan akan dimulaikan? Harapan kami sih kalau bisa tahun depan lah gitu ya, ya. Nah, supaya nggak usah dikunci lah, cukup nanti fingerprint yang kita laporkan ke kantor, tahun anggaran baru gitu Mas ya, supaya mahir-mahir betul teman-teman ini menggunakan pusaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ibu dari narasumber yang sama-sama saya hormati, terkait dengan aplikasi pusaka ini kayaknya cukup membenarkan bagi kami terutama sekali yang dari luar Saker, terutama yang jauh dari internet. Nah, oleh karena itu mohon, saya sangat setuju dengan usul yang disampaikan, karena tadi mungkin bentuknya uji coba mungkin ya, uji coba mungkin nanti di tahun ajaran baru besok di Januari baru bisa akan terlaksana dengan maksimal. Yang kedua Bu, terkait dengan laporan kinerja ya, Tukin, apa sifatnya sama laporannya setiap hari dengan absen, atau bisa nanti sekali sebulan, atau yang penting jangan lewat dari bulan yang bersangkutan, seperti itu laporan kinerja gitu. Apa setiap hari kita buat, atau sekali seminggu, atau sekali sebulan, seperti itu. Dan mohon ini supaya betul-betul dipertimbangkan ini teman-teman yang dapat tukin ini, jangan-jangan hangus nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Server error kalau misalnya Bapak Ibu guru yang jauh lokasinya, saya rasa kita nggak perlu saklek-saklek banget. Kita sudah difasilitasi dengan digitalisasi baik melalui WhatsApp, email, banyak macam ya. Jadi untuk pemberitahuan, Bapak Ibu bisa WA kami di kepegawaian, kasih informasi aja melalui WA. Kalau suket error kan Bapak Ibu tinggal kasih tahu nama, NIP, lalu hasil screenshotnya, ya kan? Nah, screenshotnya itu sama pemberitahuan NIP sama nama Bapak Ibu itu diberitahukan aja ke kami. Nanti kan pasti ada tindak lanjut pertanyaan dari kami kan ya. Nah, kalau misalnya itu menjurus bahwa solusinya mengharuskan atau permasalahannya ada di handphone Bapak Ibu, jadi kemungkinan Bapak Ibu besoknya lah ya, nggak mesti harus, kalau misalnya hari ini nggak bisa, besoknya bisa ke kantor, kita layani. Kapan misalnya kalau Bapak Ibu ada waktunya, cuman karena ini kan kita mengejar waktu ya, jangan sampai dibiarkan atau didiamkan terlalu lama gitu. Karena berdasarkan pengalaman, mohon maaf kalau Pak Kepala itu biasanya kalau misalnya untuk surat keterangan yang terlalu lama pemberitahuannya itu kan beliau gimana gitu kan ya, jadi menghindari seperti itu. Kalau memang kejadiannya misalnya hari ini, sejauh mana pengaruh daripada laporan kinerja terhadap pembayaran tukin? Apakah apabila tidak ada laporannya, apakah itu akan dipangkas? Gimana gitu? Yang ketiga, singkat ya, kalau ada teman guru atau guru DPK ini yang pergi umroh paket 15 hari misalnya, apakah itu pulang umroh kan absen lagi, apakah dibayar apakah dibayar hak itulah gitu. Terima kasih. Ketika seorang ASN guru melaksanakan ibadah atau misalnya cuti besar, maka itu
ekspresi gurunya menurut aturan itu, tapi aturan itu sampai di mana dia akan berlaku nanti kita lihat gitu. Untuk sementara sampai saat ini dibayarkan. Kita kan di aplikasi Pusaka Niki kan terhitung 5 hari kerja, Sabtu dan Ahad tidak terhitung. Nah, kemudian kami yang di swasta, yang di Pancor khususnya itu libur hari Jumat. Nah, setelah otomatis kami pada awal-awal penggunaan Pusaka itu tidak absen pada hari Jumat, dan di sana banyak sekali minusnya dan berpengaruh pada penerimaan tunjangan. Nah, kemudian seiring waktu kami sesuaikan dengan yang ada di aplikasi Pusaka itu, meskipun libur hari Jumat kami tetap absen dan tidak absen pada hari Ahad atau hari Minggu. Nah, gimana solusinya kalau seandainya kami sesuaikan dengan jam kerja di sekolah kami yang libur hari Jumat dan kami absen di hari Ahad? Siapa yang akan merekap absen itu? Sedangkan di aplikasi Pusaka itu kan sudah di format kalau Jumat itu masuk gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di format kehadiran ada di paling bawah itu adalah format kehadiran harian satuan kerja. Nah, apakah itu yang diterima absennya pada hari itu atau gimana? Kehadiran di format kehadiran pada satuan kerja. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen LP. Nah, kemudian sekarang ini setelah berlakunya absen ini, apakah hal itu tetap dilakukan atau gimana? Ya, seperti biasa kemarin itu 3 yang kita akan ke kantor. Jadi apakah ini setelah ini akan berlaku kembali atau gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu yang berkaitan dengan ada yang menerima tukin dan ada yang tidak menerima tukin. Sementara kemarin yang menerima tukin saja yang laporan tukin, kemudian yang tidak menerima tidak melaporkan kegiatan itu di sekolah. Nah, bagaimana setelah ini? Apa tetap berlaku seperti itu atau ada perbedaan-perbedaan yang setelah berlakunya absen Pusaka ini? Jadi demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseluruhan jam 14.45 itu sudah out. Nah, apakah kita mengikuti sementara ini kita nggak tahu jam pulang itu jam berapa di Pusaka. Nah, ini ada yang saya lihat kok sepertinya ada min, ada plus. Begitu kita lama pulang kok malahan minnya banyak. Ini yang pertama. Kita apa istilahnya, kita itu tidak mengukur ke berapa imbasnya ke pembiayaan, tapi kita harus tahu untuk antisipasi diri. Apalagi kita yang jauh dari tempat ngajarnya. Terus yang kedua, Mbak Esti, ini kita sama-sama tahu biasanya Jumat di pengaduan itu saya lihat cuma ada dinas luar sama di keterangannya dinas luar dan tugas luar. Sementara kita yang mendampingi tugas suami, ini yang misalnya ambil contoh dari wanita, mungkin kita keluar ke Mataram, itu apakah tidak termasuk di sana? Sementara kan kita tetap melaksanakan juga pasti. Mungkin ini ada solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Sempatkan diri hadir mengikuti kegiatan ini. Saya mohon kepada Bapak Ibu yang belum bisa login sampai dengan detik ini ya, hubungi kami segera ya. Nanti kami akan merubahkan passwordnya sesuai dengan yang diinginkan, tapi memenuhi syarat ya. Langsung aja ke pegawaian, teman-teman di kepegawaian bisa. Mungkin kalau kita nunggu istirahat setengah jam lagi banyak yang pulang ini. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas perhatian dan kehadirannya.
kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.